Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Jumpa lagi di Ada Apa Gerangan 2, di mana saya akan membacakan cerita-cerita mistis yang bersambung. Kita lanjutkan tentang Amira, gadis cantik yang telat menikah karena selalu menolak jika didekati lelaki manapun. Dia mulai merasakan keanehan-keanehan pada dirinya, mulai dari bisa melihat makhluk gaib, bisa memprediksi masa depan, dan bermimpi tentang seorang pemuda tampan di mimpinya yang membuatnya lebih memilih tinggal di alam mimpi daripada di alam nyata. Baik, seperti apa kelanjutan kisah Amira dalam kisah Jin Nasab ini? Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Harus ya Bu, aku pakai baju ini. Sebuah gamis brokat berwarna ungu muda melekat pas di tubuh ramping Amira. Sehabis maghrib, keluarga Rama akan bertandang ke rumahnya sesuai perkataan ayahnya kemarin. Iya, bagus kan pilihan ibu? Bu Halimah tersenyum melihat pilihannya tidak buruk-buruk amat. Biasa aja, jawab Amira. Apa bagusnya kalau ia pakai gamis itu karena ingin menyambut kedatangan Rama? Jika ia tahu keluarga Rama datang malam ini, lebih baik ia tidak pulang, tapi menginap di rumah Nindi. Amira melihat dirinya di cermin rias. Berat rasanya untuk keluar dari kamarnya. Zaman sudah modern, tapi masih ada juga istilah perjodohan. Orang tua zaman sekarang dan zaman dulu sama saja. Tapi menurut ibu kamu cantik. Bu Halimah berdiri di belakang Amira. Gadis itu duduk di kursi meja rias. Nanti jangan mengecewakan ibu dan ayah loh, lanjut Bu Halimah serius. Lihat aja nanti, jawab Amira santai. Karena ia adalah penentu utama, bukan kedua orang tuanya atau ayahnya Rama. Jawabannya hanya ada di dirinya. Berarti kamu sudah tidak menghargai kami sebagai orang tua yang sudah mengasuh dan menjaga kamu selama ini, tandas Bu Halimah setelah itu keluar dari kamar Amira. Amira menatap berlalu ibunya melalui pantulan cermin. Kepalanya terasa pening. Tepat jam 7 malam, tamu yang ditunggu itu datang. Dengan ogah-ogahan, Amira berdiri di depan pintu. Bu Halimah menarik tangannya dan berbisik agar bersikap ramah dan selalu tersenyum kepada Rama sekeluarga. Jangan bikin malu ayah dan ibu, bisiknya. Ramadan atau Rama datang tidak dengan tangan kosong. Sebuah bingkisan entah isinya apa, ia ulurkan kepada Amira. Amira menampilkan senyum manisnya meski kepaksa karena ibunya mencubit pelan lengannya. Makasih, ucap Amira. Pemuda itu tersenyum cerah. Baju batik lengan pendek terlihat serasi dengan gamis yang Amira pakai. Corak warnanya berpadu. Rania menggandeng lengan Amira saat Pak Hadi mengajak mereka ke ruang tamu. Remaja itu memuji Amira sangat cantik. Tidak lupa ia juga membanggakan kakaknya yang sangat-sangat tampan. Rama memilih duduk bersebelahan dengan ayahnya, menghadap pas ke arah Amira duduk. Hatinya berdetak sangat kencang. Jawaban apa yang nantinya akan Amira berikan? Nah Amira, pasti sudah tahu kan maksud kedatangan kami kemari? Tanpa basa-basi, Pak Samsul bertanya pada Amira. Amira mengangguk sambil menundukkan kepalanya. Kedua tangannya saling menaut menutupi kegugupannya. Seperti tengah mengalami sidang skripsi dan wawancara kerja beberapa tahun yang lalu. Syukurlah kalau sudah tahu. Pak Samsul bernafas lega lalu tersenyum. Rama anak yang sangat berbakti pada kedua orang tuanya. Sebelum ibunya meninggal, dia ingin sekali melihat kalian bersanding di pelaminan. Tapi keinginan itu belum terwujud karena Sang Pencipta telah memanggilnya duluan, ucap Pak Samsul. Malam ini, saya sebagai ayahnya Rama melamar Nak Amira sebagai calon istrinya Rama. Apa Nak Amira bersedia menerima lamaran atas nama istri saya? Tanya Pak Samsul. Amira meremas gamis yang ia pakai. Dadanya memburu.
Ada rasa tidak terima dalam hatinya saat mendapat lamaran dari laki-laki yang menginginkannya sebagai istri. Sementara Bu Halimah, Pak Hadi, Rama, dan Rania cemas mendengar jawaban yang bakal keluar dari mulut Amira. Mereka harap-harap cemas. Saking penasarannya Bu Halimah sampai meremas tangan Pak Hadi. "Bagaimana, Nak Amira? Apa jawaban kamu?" Sekali lagi Pak Samsul bertanya. Amira menghembuskan nafas pelan. Kemudian kepalanya ia angkat, menatap semua orang bergantian. Bu Halimah mengangguk-anggukkan kepala, memberi isyarat agar berkata iya. "Maaf Pak De, saya tidak bisa menerima lamaran ini. Saya menolaknya," jawab Amira tegas. Rama memejamkan matanya erat-erat. Rania menatap kakaknya Iba. Pak Samsul nampak tak percaya. Niatnya ditolak mentah-mentah. "Apa maksud kamu, Nak?" Pak Hadi angkat bicara dengan geram. "Maaf Ayah, tapi ini keputusanku. Kalian tidak berhak memaksaku," ucap Amira. "Ayah punya hak karena kamu putri ayah." Pak Hadi menatap nyalang Amira. Amira mencoba untuk tidak menangis meski kedua matanya berkaca-kaca. Sebisa mungkin ia tahan. "Apa alasan kamu menolak Rama, Nak?" Pak Samsul meminta alasannya. Rama menatap dalam Amira. Bibir Amira bergetar menahan tangis. Katakanlah ia cengeng karena itu memang kenyataannya. Aku nggak mau nikah. Aku takut berumah tangga. Di sini juga melarang menikah," ucap Amira sesenggukan. Dadanya ia tepuk, menunjukkan bahwa di situ ada yang tidak setuju. Ia menangis pilu. Mereka semua mengernyitkan bingung. Siapa yang melarangnya? "Jika ada yang melarangmu, kasih tahu ibu, Nak." Bu Halimah mengelus punggung Amira, menenangkan putrinya. "Aku nggak tahu siapa, Bu. Tapi yang pasti, aku nggak boleh menikah sama ini." Amira menepuk dadanya lagi. Itu pasti akal-akalan kamu saja." Ayah tidak percaya. Amira menolehkan kepalanya. Air matanya ia hapus secara kasar. Entah mengapa, tiba-tiba dadanya marah. "Terserah, ayah mau percaya atau tidak. Di sini aku tegaskan, aku nggak bakalan menikah, mau dengan siapapun orangnya." Amira menatap marah pada Pak Hadi. Kedua tangannya terkepal kuat. Nafasnya naik turun membuat Bu Halimah tertegun dengan kata-kata itu. "Kamu semakin ngelunjak aja ya, Amira." Suasana menjadi tegang. Ayah dan anak itu tidak bisa mengendalikan emosi masing-masing, meski masih ada tamu. "Memang kenapa?" bentak Amira menantang. Rama sekeluarga sampai terkesiap. Amira seperti hilang kendali. Amira bahkan terlonjak dari tempatnya. Remaja itu berpindah tempat ke kursi ayah dan kakaknya. "Kamu?" Pak Hadi mengangkat tangannya hendak menampar Amira. Buru-buru Rama berdiri menahan tangan Pak Hadi. "Jangan Paman." Rama menggeleng. Tatapan Amira semakin tajam, penuh permusuhan. Amarah dalam dirinya tidak bisa berhenti. Hingga gelas di atas meja ia banting ke lantai, membuat semua orang terjingkat. Antara percaya dan tidak percaya, Pak Samsul melihat sendiri perangai Amira seperti apa. Amira berlari ke kamarnya, membanting pintu sekuatnya. Bu Halimah akan mengejar, tetapi Pak Hadi langsung menahan tangannya dan menggeleng. "Biarkan saja," ucapnya pelan. Pak Hadi kembali duduk sembari memijit pelipisnya. Ia tidak menduga sikap Amira akan separah ini ketimbang waktu lalu. "Maafkan putri kami Pak Samsul, Nak Rama." Bu Halimah meminta maaf. "Saya cukup kaget dengan sifat putri Anda sebenarnya Pak Hadi. Saya kira Amira itu gadis lemah lembut seperti dugaan saya. Ternyata saya salah," jelas Pak Samsul. "Sekali lagi maaf untuk sikap tidak sopannya Amira, Pak," sesal Pak Hadi. "Ayo pulang." Pak Samsul mengajak Rama dan Rania pulang. Ia kecewa, tapi yang sangat kecewa adalah Rama. "Anda tidak marah kan Pak Samsul?" Pak Hadi menghadang jalan kawannya. "Kami harus pulang," ucap Pak Samsul. "Duile, kenapa tuh muka? Kusut amat, Neng?" tanya Nindi jenaka ketika bertemu Amira di ruangan, meletakkan tasnya di meja kubikel. Pagi ini Amira memang tidak bersemangat. Selain karena kurang tidur, ia juga letih memikirkan pertengkarannya dengan Pak Hadi tadi malam. Pertengkaran hebat yang baru kali ini mereka lakukan. Jika dibilang dirinya kurang ajar, maka jawabannya adalah iya.
bahkan di depan orang lain selain keluarganya. Mungkin ayahnya Rama sudah mencap dirinya sebagai anak yang tidak punya sopan santun, berani berkata kasar kepada orang tua. Tapi bodoh amat lah, yang penting ia tidak jadi menikah. Ada apa sih? Nindi menarik kursinya lalu duduk di samping Amira. Amira menarik nafas berat, dagunya ia angkat dari tumpuan tangannya. Semalam aku bertengkar hebat sama ayah, jawab Amira lesu. Hah? Kok bisa? Gara-gara aku nolak lamaran dari laki-laki yang dijodohkan denganku. Kenapa ditolak? Bagus dong, kamu bakal punya pasangan. Pekik Nindi senang. Amira mengerucutkan bibirnya. Semua orang sama saja, terlihat bahagia jika ia memiliki pasangan hidup. Kamu gak bakalan ngerti, Nin, keluh Amira pelan. Ia bertopang dagu lagi. Emang di mana masalahnya? Apa laki-laki itu jelek atau mata keranjang? Amira menggeleng. Enggak dua-duanya. Dia tampan, baik lagi. Tapi ini masalah hati. Aku juga belum siap menikah. Kamu ini perempuan teraneh yang pernah aku kenal, Yara. Dideketi cowok gak mau, bilangnya ilfil. Terus kamu mau cari yang seperti apa? Tanya Nindi dengan gemas. Tahu, jawab Amira cuek sambil mengangkat bahu. Malahan aku berpikir untuk tidak menikah saja, lanjutnya. Sembarangan. Nindi memukul lengan sahabatnya. Amira mengusap-usap bahunya karena lumayan keras juga pukulan itu. Ya emang bener. Amira merasa ucapannya tidak ada yang salah. Bener di mananya? Di dunia ini gak ada ya yang mau hidup sendiri. Semua membutuhkan pasangan, ucap Nindi sengak, memberi pelototan pada Amira. Biasa aja kali ngomongnya. Amira mengusap kupingnya. Habisnya lama-lama bikin greget kamu, sewot Nindi. Pagi-pagi dua tanduknya harus keluar. Nindi kemudian menarik nafas dalam-dalam. Setelah itu ia hembuskan secara perlahan. Sekarang gini, coba deh buka hatimu. Belajar menerima laki-laki. Pelan-pelan aja, karena semua juga butuh proses. Jangan selalu berburuk sangka pada laki-laki, karena sejatinya laki-laki adalah imam kita di dunia. Laki-laki kedua setelah ayah kita yang akan melindungi kita. Nindi bicara dengan serius. Amira diam mendengarkan nasihat Nindi. Intinya, tidak ada orang tua yang berniat menjatuhkan anaknya. Mereka justru ingin yang terbaik untuk anaknya. Terus, mengorbankan perasaanku gitu? Saut Amira. Itu karena kamu selalu menutup mata. Kamu gak ngebiarin di antara mereka bisa masuk. Malah kamu kunci rapat pada gembok yang gak seharusnya ada. Aku aja udah pengen nikah, udah kebelet. Tapi sampai sekarang belum ada laki-laki yang melamar. Sementara kamu udah banyak laki-laki datang, kamu tolak semua, ucap Nindi. Amira hanya membuang muka. Baginya keputusannya sudah tepat. Sore itu sepulang kerja, Amira bersama teman-teman kerjanya menjenguk salah satu temannya yang berbaring sakit di rumah sakit. Hingga ia pulang hampir isya dan harus lewat jalan lain karena jalan raya yang biasa ia lewati sedang dalam perbaikan. Tidak ada teman kantor yang searah dengannya. Apalagi jalan itu sangat jauh dari pemukiman penduduk. Ditambah lagi harus melewati kuburan juga. Amira merutuki kebodohannya kenapa ia sampai bisa lupa. Jalan yang sepi tanpa ada pengendara lain yang lewat membuat berbagai pikiran buruk menghantuinya. Bagaimana jika ia bertemu dengan makhluk halus di kuburan itu? Bismillah, semoga tidak melihat penampakan, doa Amira. Laju motornya harus pelan, mengingat jalannya banyak yang berlubang, tidak semulus jalan raya. Begitu sampai di dekat kuburan, Amira mencium bau harum. Sangat harum di indera penciumannya. Meski ia sudah memakai masker, baunya sangat menguar. Bukan hanya itu, tiba-tiba bulu kuduknya merinding. Jika sudah seperti ini, berarti makhluk halus berada di sekitarnya. Dan benar dugaannya, seorang perempuan berpakaian putih menjuntai berada di area kuburan. Duduk di atas nisan, membelakanginya dengan rambut panjang tak terurus. Dada Amira bertalu-talu ketika menangkap sosok itu. Dalam hati ia membaca beberapa surat pendek. Dan tanpa diduga, tiba-tiba motornya mati. Ya Allah, jangan mati motornya. Ayo dong nyala. Dengan gugup Amira berusaha menstarter. Suara aneh dari perempuan berbaju putih itu dan hembusan angin di area kuburan
semakin membuat nyali Amira menciut. Ibu, ayah. Amira menyebut kedua orang tuanya meminta pertolongan. Amira. Tubuh Amira menegang. Hantu perempuan itu tahu namanya. Dan sekarang, dalam kedipan mata, sosok hantu tersebut sudah ada di depan motornya, membuat jantungnya terasa mau copot. Amira menggigil sambil menggigit bibir, berusaha menahan suara tangisnya. Ia takut setengah mati. Apa tidak akan ada orang yang menolongnya di jalan yang sepi ini? Amira mencengkram setir motor dengan tubuh gemetar hebat. Berada seorang diri di area kuburan, ditambah lagi diganggu makhluk halus, sangat-sangat menyeramkan. Amira, panggilnya lagi dengan suara serak dan berat. Mata hantu itu semakin melotot tajam. Kedua tangannya diulurkan ke depan wajah Amira, siap untuk mencekiknya. Amira menjerit dalam hati sambil menutup mata. Air matanya mengalir deras. Apa hidupnya akan berakhir di sini? Namun tiba-tiba terdengar suara sepeda motor berhenti di belakang motornya. Amira membuka kedua matanya ketika suara yang tidak asing memanggilnya. Kamu kenapa berhenti di sini? Rama sudah berdiri di sampingnya, menatap dengan bingung. Amira mengerjapkan matanya. Hantu tadi ternyata telah menghilang. Mungkin terganggu dengan kedatangan orang lain. Dengan tubuh menggigil, Amira menjawab. Mogok, ucapnya terbata-bata. Tapi ia senang ada orang lain yang menolongnya. Entah kebetulan macam apa. Ramalah orang itu. Rama menoleh ke sekitar. Pantas saja sepeda motor Amira mogok. Tempat itu terkenal sangat angker oleh penduduk sekitar. Amira menumpahkan tangisannya sampai menangis sesenggukan. Rama pun dibuat kelabakan. Jangan nangis. Tenang, aku bakal bantu kamu. Kamu kenal sama gadis ini, Ram? Rama mengangguk. Dia tetanggaku, Do. Kayaknya dia habis diganggu sama penunggu di sini. Lihat badannya menggigil begitu, bisik Aldo. Sepertinya, untung saja kamu ikut denganku. Kamu bawa motorku, Amira biar aku bonceng. Pintar Rama yang diangguki oleh Aldo. Udah, jangan nangis lagi. Ada aku di sini. Amira menatap Rama dengan sayu. Turunlah, biar aku yang di depan. Amira segera turun, lalu duduk di belakang sambil memegang erat jaket Rama. Setelah Rama menyalakan mesin motornya, Aldo mengikuti dari belakang. Apa tadi kamu diganggu di tempat itu? Tanya Rama memastikan. Iya, hantu perempuan. Untung kamu cepat datang. Kalau enggak... Amira tidak sanggup melanjutkan. Kenapa baru pulang? Biasanya kamu pulang jam 5. Rama mengerti ketakutan yang dialami Amira. Tadi jenguk teman yang sakit. Amira mengatakan dengan suara tersendak efek menangis sesenggukan. Rama tidak bertanya lagi. Kasihan sekali Amira. Untung ia juga baru pulang. Rama mengantarkan Amira sampai ke rumahnya. Di teras, Pak Hadi dan Bu Halimah terlihat berbincang. Mereka menautkan kedua alisnya ketika putrinya terlihat dibonceng Rama. Assalamualaikum, Paman, Bibi. Rama mencium tangan Pak Hadi dan Bu Halimah. Waalaikumsalam. Kok bisa bareng pulangnya? Tanya Bu Halimah heran. Kemudian menyuruh Rama dan Aldo untuk duduk. Tadi saya nggak sengaja lihat Amira berhenti di tengah jalan, Bi. Nggak taunya motornya mogok, jawab Rama. Padahal baru kemarin diservis, bisa-bisanya mogok lagi, sahut Pak Hadi. Rama dan Aldo saling pandang. Lah, ini kenapa putri ibu kok sembab gini matanya? Kamu habis nangis, Nak? Bu Halimah memperhatikan wajah Amira yang tertunduk. Amira dan Pak Hadi masih saling diam terkait pertengkaran kemarin. Rama berdiam sebentar sebelum bicara sambil memandang Amira yang masih diam. Begini, Bi, motor Amira mogok tepat di depan kuburan yang terkenal angker itu. Dan kenapa Amira nangis? Katanya tadi dia diganggu sama makhluk halus di sana. Jelas Rama. Ya Allah, anakku. Bu Halimah langsung memeluk tubuh Amira. Tidak bisa ia bayangkan jika ia berada di posisi putrinya. Membayangkan saja sudah bergidik tubuhnya. Apalagi jika betulan. Dia mau mencekikku, Bu. Amira menangis lagi. Untung Rama datang. Lanjutnya. Pak Hadi menatap Rama meminta penjelasan.
Rama langsung mengangguk meski ia tidak melihat sendiri. Karena dari perkataan orang-orang yang ia dengar, penunggu di tempat itu memang sangat jahil dan kerap sekali membuat orang yang melintas di sana mengalami ketakutan. Terima kasih ya Rama, kamu sudah menolong putri paman, meski Amira sudah buat kamu sakit hati. Kalimat itu seolah menyadarkan Amira agar putrinya itu tahu betapa baiknya Rama. Sama-sama paman, jawab Rama tersenyum. Amira semakin menunduk. Jangan pulang dulu, kita ngopi-ngopi sebentar. Gak masalah kan? Tanya Pak Hadi juga menatap Aldo. Tidak masalah paman, jawab Rama dan Aldo. Ajak Amira masuk bu, biar ganti pakaian sekalian, ucap Pak Hadi. Tubuh Amira masih bergetar saat dituntun Bu Halimah masuk ke dalam. Rupanya kejadian tadi membuatnya sangat syok, tidak seperti kejadian sebelumnya. Apa kamu masih mengharapkan Amira nak? Tanya Pak Hadi dengan pandangan ke depan. Rama tersenyum simpul sambil menunduk, kemudian mengangkat kepalanya. Jujur saja saya masih mengharapkan Amira paman, tapi ayah sudah tidak berkeinginan lagi. Setelah pulang dari rumah Amira, Pak Samsul sangat marah. Kepribadian Amira sangat tidak mencerminkan perilakunya. Rupanya seperti itu sifat asli Amira. Pak Samsul juga menyuruh Rama untuk mencari wanita lain saja, atau jika Rama tidak bisa mendapatkan, ia yang akan mencarikan jodoh untuk Rama. Ya, bukan salah jika ayahmu melarang, karena paman juga malu sama ayahmu dengan sikap Amira kemarin. Pak Hadi menghela nafas kasar. Paman tidak becus mendidik anak paman sendiri. Kamu berhak mendapatkan wanita yang lebih baik itu nak. Pak Hadi menepuk bahu Rama. Tapi untuk melupakan Amira sangat sulit paman, ungkap Rama. Bisakah ia melupakan Amira begitu saja? Gadis yang mampu membuat hatinya bergetar meski hanya menyebut namanya saja. Segitu cintanya kamu sama Amira? Tanya Pak Hadi terkekeh untuk mencairkan suasana. Rama dan Aldo juga terkekeh. Dia ini udah terlalu bucin om, saut Aldo. Apa itu bucin? Tanya Pak Hadi. Baru kali ini ia mendengar kata itu. Itu om, budak cinta, istri anak zaman sekarang, jelas Aldo. Ada-ada aja. Pak Hadi geleng-geleng kepala. Amira dan Bu Halimah datang membawa 2 cangkir kopi dan cemilan ringan. Awalnya Amira ingin beristirahat, tapi Bu Halimah mengajaknya keluar karena itu tidak sopan, membiarkan orang yang sudah menolongnya tidak dihormati oleh Amira. Terima kasih, ucap Aldo. Amira tersenyum. Rama memperhatikan itu, senyum yang selalu membuatnya ikut tersenyum juga. Malam semakin larut. Amira terlihat gelisah dalam tidurnya. Keringat sebiji jagung memenuhi wajahnya. Kepala Amira menoleh ke kanan dan ke kiri. Deru nafasnya juga tidak beraturan. Rupanya gadis itu tengah mimpi buruk. Aku tidak mengenalmu. Kenapa kamu menyerangku? Tanya Amira pada seorang wanita yang usianya sedikit jauh di atasnya, sembari membetulkan kerudungnya yang acak-acakan. Aku menyerangmu karena aku membencimu, ucap wanita itu marah menunjuk wajah Amira. Atas dasar apa kamu membenciku? Ucap Amira lagi sekaligus heran. Gak sadar kamu? Tanya wanita itu. Amira memindai penampilan wanita dewasa di depannya. Pakaiannya terlihat elegan, wajahnya juga cantik. Iyalah, kamu aja ngomongnya bertele-tele, ketus Amira. Ia juga marah. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba diserang begitu saja. Badannya sampai sakit semua, terutama punggungnya yang tadi terhempas ke tanah. Banyak ngomong. Wanita itu kembali menyerang Amira secara brutal. Amira berhasil menghindar, sedikit berlari ke samping. Amira juga melawan wanita itu, mendorongnya hingga terjungkal. Syukurin, Amira dilawan. Amira tertawa melihat wanita itu kesusahan saat bangun. Wanita itu semakin marah ketika dirinya diejek oleh Amira. Tiba-tiba saja wanita itu berubah. Pakaiannya berubah menjadi warna putih menjuntai, rambut panjang yang tidak terurus, wajahnya berwarna merah menyala. Kamu? Amira terkejut. Iya, ini aku, jawabnya dengan tertawa. Melihat wanita di depannya bukanlah manusia, Amira memilih berlari. Wanita itu adalah hantu yang ia temui di kuburan tadi, dan sekarang tiba-tiba menyerangnya kembali dengan menyamar sebagai wanita cantik. Tawa hantu itu menggema
melayang mengejar Amira. "Tidak akan ada yang menolongmu, Amira." Amira ngos-ngosan berlari tanpa arah. Hantu itu masih mengejarnya. Tempat yang ia pijaki juga sepi. Tidak ada orang lain selain dirinya di situ. Karena tersudutkan, Amira membaca beberapa ayat pendek dan tubuhnya gemetar. Hantu tersebut memekik kesakitan, berteriak menyuruh Amira untuk berhenti sambil menutupi kedua kupingnya. "Hentikan, Amira!" pintanya dengan marah. Teriakannya menggelegar, matanya melotot semakin tajam. Dengan sisa tenaganya, hantu itu kembali menyerang Amira hingga Amira terkulai tak berdaya. Tubuh Amira langsung lemas seketika. Jam menunjukkan pukul 6 pagi. Bu Halimah sangat heran dengan putrinya yang belum juga keluar kamar. "Anak itu kebiasaan, pasti semalam main ponsel sampai larut," gerutu Bu Halimah. "Amira, ayo bangun," ucapnya sambil menyingkap korden di jendela. Amira membungkus seluruh tubuhnya dengan selimut. Ia mendengar suara Bu Halimah, namun badannya sakit semua. "Bangun, kamu itu belum sholat subuh." Bu Halimah mengguncang bahu Amira. "Dingin, Bu," lirih Amira. Bu Halimah menempelkan telapak tangannya di kening Amira. "Ya Allah, panas banget badan kamu." "Badanku sakit, Bu." Amira merengek. "Pindahin aku ke kasur, Bu, jangan di atas batu," keluh Amira lirih. Seluruh badannya terasa remuk, terlebih lagi di bagian punggungnya. Iya, sebentar. Ibu panggil ayah kamu dulu." Bu Halimah panik mendengar omongan ngelantur Amira. "Ayah?" Bu Halimah memanggil Pak Hadi yang berada di teras sedang memberi makan burung. "Ada apa, Bu, teriak-teriak?" tanya Pak Hadi tanpa menoleh. "Amira, badannya panas banget. Tolong panggilkan dokter Anwar ya." "Masa harus pagi-pagi begini, Bu?" jawab Pak Hadi. Ia sungkan karena jam segini dokter Anwar masih tidur, mengingat padatnya jam prakteknya di rumah sakit. "Ya nggak apa-apa dong, namanya juga dokter, pasti ngertilah sama tujuan kita. Ayo dong," desak Bu Halimah. Pak Hadi pun menghela nafas. "Ya sudah, ayah ambil kunci motor dulu." Bu Halimah berjalan ke dapur membuatkan teh hangat untuk Amira. Amira merintih dalam tidurnya. Ia tidak tahan dengan keadaannya. Nafasnya sangat hangat, bibirnya juga kering. "Ibu buatkan kamu teh hangat, diminum dulu," sambil menepuk bahu Amira yang tidur miring. Amira menggeleng. "Sakit, Bu," rintihnya ingin menangis. "Iya, ayah kamu sekarang lagi ke rumah dokter Anwar," ucap Bu Halimah. Baru kali ini ia melihat anaknya merintih saat sakit. Biasanya hanya panas biasa, dan kalau sudah minum obat, panas Amira akan langsung turun. Tidak ada drama merengek seperti saat ini. "Pijiti punggungku, Bu," rengek Amira menahan tangis. Iya," Bu Halimah memijit punggung Amira. "Sakit." Amira kembali merengek, bahkan air matanya keluar meski sudah dipijit. "Iya, tunggu sebentar, Nak." Dengan sabar Bu Halimah menenangkan Amira. Ia tahu bagaimana tidak enaknya ketika sedang sakit, mengeluh ini dan itu, hingga terdengar suara deru sepeda motor di depan rumah. "Nah, itu ayahmu udah pulang?" Bu Halimah berbinar. Pak Hadi mengajak dokter Anwar masuk ke kamar Amira. Tidak lupa dokter Parubaya itu menyapa Bu Halimah. "Buka mata kamu, Nak, ada dokter Anwar," ucap Bu Halimah menepuk Amira pelan. "Apa yang sakit, Ra?" tanya dokter Anwar begitu Amira membuka kedua matanya meski enggan. "Badan saya sakit semua, Dok. Semalam saya tidur di atas batu," jawab Amira pelan. Pak Hadi dan dokter Anwar tercengang mendengarnya, namun kemudian tersenyum tipis. Sepertinya Amira tengah mengigau. "Kok bisa tidur di atas batu? Bukannya kasur kamu empuk ya?" tanya dokter Anwar sambil mengecek suhu panas Amira sebelum ia suntik. "Semalam saya berantem sama perempuan jahat, Dok. Terus saya kalah." Entah sadar atau tidak, Amira mengatakan tentang mimpinya semalam. Lagi, dokter Anwar tersenyum sambil mentensi Amira. "Kamu kena tipes, tensimu juga rendah," ucap dokter Anwar lalu menyuntik Amira. Amira sedikit berjingkat begitu jarum suntik menusuk kulitnya. "Tahan ya."
ucap Dokter Anwar memegang lengan Amira. Tensinya berapa, Dok? Tanya Bu Halimah. Dokter Anwar memasukkan alat-alatnya ke dalam tas. 90, sangat rendah. Istirahat yang cukup ya. Makanya juga jangan malas biar cepat sembuh. Saran Dokter Anwar kemudian memberi resep obat pada Pak Hadi. Sebelum pulang, Amira meminta untuk dibuatkan izin sakit kepada Dokter Anwar. Pak Hadi kemudian mengantar Dokter Anwar keluar sembari ke apotek untuk memberi beberapa obat. Ayo bangun, makan dulu, terus minum obat. Bu Halimah meletakkan nampan di atas meja. Gak mau Bu, pahit, tolak Amira. Mau sembuh atau tidak? Mata Bu Halimah melotot seperti anak balita susah untuk dibujuk. Tapi pahit Bu, jawab Amira sembari membenahi rambutnya. Setelah Dokter Anwar pergi, Bu Halimah langsung melepas kerudungnya. Iya, Ibu tahu. Kalau nggak pahit ya nggak sakit kamu, ucapnya sambil menyodorkan nasi ke mulut Amira. Terpaksa Amira melahapnya karena ia juga ingin cepat sembuh. Dengan lauk tempe dan ayam, Amira menghabiskan makanannya. Setelah minum obat, Amira kembali tertidur. Beberapa menit kemudian, ponselnya berdering. Nindi menelponnya. Ada apa, Nin? Tanya Amira malas. Kamu sakit apa, Ra? Mendadak gini? Nindi melihat surat izin yang diantar oleh Pak Hadi sebelum diberikan pada atasan. Tipes, jawab Amira pelan. Ya ampun, kecapean kamu itu? Melengking suara Nindi. Iya kali, tapi sakit kali ini sakit banget, Nin. Iyalah, kamu kan jarang sakit. Nanti pulang kerja aku jenguk. Sekalian aku mau cerita sama kamu. Mau cerita apa? Tanya Amira. Ada deh. Pokoknya ini sangat membahagiakan untukku. Penasaran aku. Amira tersenyum. Iya, aku jamin kamu bakalan kaget. Ya udah, aku tutup ya. Istirahat yang cukup biar cepat sembuh. Nindi mengakhiri panggilannya. Berita tentang sakitnya Amira sampai ke telinga keluarga Rama. Sore itu, Rania datang ke rumah Amira sambil membawa sekeranjang buah. Remaja itu tidak membenci Amira meski telah menolak kasar kakaknya. Dia cukup memaklumi, meski tadi harus berdebat sebentar dengan Pak Samsul yang tidak mengizinkan untuk menjenguk Amira. Kedatangan Rania bebarengan dengan Nindi yang baru mematikan mesin motor. Mereka sama-sama melempar senyum ramah lalu masuk ke dalam. Siapa ini yang datang? Sambut Bu Halimah pada Nindi. Maaf ya Tan, baru bisa main kesini, ucap Nindi sambil menyalami. Iya, hampir 3 minggu loh kamu gak pernah kemari, jawab Bu Halimah. Lagi sibuk soalnya. Amira di mana ya Tan? Tanya Nindi. Ada di kamar, masuk aja. Bu Halimah beralih ke Rania. Sayang, dengar dari siapa kalau Mbak Amira sakit? Dari istrinya Om Anwar, Bi, jawab Rania. Bu Halimah lupa jika Pak Samsul adalah tetangga kirinya Dokter Anwar. Oh iya, ya sudah, ayo masuk. Bu Halimah merangkul Rania ke kamar Amira. Loh, Rania? Amira terkejut dengan datangnya remaja itu. Iya Mbak, ini aku. Aku dengar dari istrinya Dokter Anwar kalau Mbak lagi sakit ya. Rania tersenyum sambil meletakkan buah yang ia bawa. Makasih ya udah datang. Amira tidak menyangka jika Rania masih peduli dengannya, mengingat perilaku kasarnya pada keluarganya. Siapa Ra? Tanya Nindi. Rania, dia udah aku anggap seperti adikku sendiri, jawab Amira. Nindi dan Rania saling berkenalan. Cantik ya kamu? Kelas berapa sekarang? Tanya Nindi. Kelas 2 SMA Mbak. Ra, nanti aku nginep di sini ya. Aku gak berani pulang malam, apalagi harus ngelewatin kuburan itu. Boleh, tapi kamu udah izin belum sama ibumu? Iya, habis ini. Iya Mbak, lebih baik nginep. Kuburan itu terkenal angker banget. Aku aja gak berani loh lewat situ sendirian, saut Rania. Gak tahu aja kalian, aku udah jadi korbannya, makanya aku bisa sakit begini, batin Amira. Rania mana ya? Dari tadi gak kelihatan, tanya Rama. Sepulang kerja, sampai selesai mandi, adiknya itu tidak kelihatan batang hidungnya. Adikmu itu pergi ke rumah Amira, jawab Pak Samsul, duduk di sofa sambil membaca koran. Tumben jam segini kesana,
Rama mendudukkan dirinya di samping ayahnya. Amira sakit, jawab Pak Samsul singkat. Sakit? Rama terhenyak. Hah? Pria parubaya itu menyaut dengan enggan. Rama mempercepat langkahnya pergi ke kamar mengambil ponselnya. Setelah itu ia menghubungi adiknya. Iya mas, ada apa? Tanya Rania setelah mengucap salam. Mas dengar Mbak Amira sakit ya dek. Sakit apa dia? Iya, sakit tipes. Mas tahu dari mana? Dari ayah. Sekarang gimana keadaannya? Udah mendingan kan? Ya lumayan sih, meski masih lemas badannya. Terdengar obrolan dua gadis di balik sambungan itu. Rama mengernyitkan kening. Mereka membahas nama laki-laki lain yang membuatnya penasaran. Dek, selain kamu di situ, ada siapa lagi? Mendadak Rama ingin tahu. Ada temannya Mbak Amira mas. Kenapa? Gak apa-apa. Obrolan dua gadis itu terlihat mengasyikkan di pendengarannya. Bahkan suara Rania yang memanggilnya tidak ia hiraukan. Halo mas. Mas, masih di situ kan? Halo? Rama tersentak. Iya, mas masih dengar suara kamu kok. Kalau nggak ada yang ditanya lagi, aku matiin ya. Rama menghembuskan nafas kasar. Sambungannya telah mati. Padahal ia masih ingin mendengar obrolan Amira dan temannya tadi. Siapa laki-laki yang dibahas oleh gadis itu? Ia sangat cemburu. Rama menghempaskan tubuhnya di atas ranjang, menutup matanya dengan lengan. Rama, Pak Samsul masuk ke kamar anak sulungnya. Iya ya. Rama bangkit dari berbaringnya. Besok malam kamu ikut ayah pergi. Kemana? Tanya Rama. Ke rumahnya teman ayah. Ayah mau mengenalkan kamu dengan anak temannya ayah. Maaf ya, Rama menolak. Yang benar saja, ia masih mengharapkan Amira dan akan memperjuangkan gadis itu sampai bersedia menjadi miliknya. Tidak ada bantahan, kamu harus ikut. Putus Pak Samsul. Rama mengusap wajahnya kasar. Kebencian Pak Samsul pada Amira sudah tidak bisa ditolerir lagi. Harus dengan cara apa ia membujuk ayahnya. Rania meletakkan ponselnya. Remaja itu kembali bergabung dengan Amira dan Nindi. Siapa Ran yang nelfon kamu? Tanya Amira. Mas Rama mbak, nanya keadaan mbak. Nindi mengerutkan kening. Siapa Rama? Tanyanya menatap Amira dan Rania bergantian. Kakak aku, sekaligus orang yang menyukai Mbak Amira, jawab Rania jujur. Amira mendaratkan tangannya di pinggang Rania. Aduh, sakit mbak. Rania menggosok-gosok pinggangnya. Meski dalam keadaan sakit, tapi cubitan Amira cukup sakit juga. Wah, benarkah itu? Nindi menggoda Amira dengan kerlingan mata. Apa sih? Biasa aja dong matanya. Mau aku colok ya? Sengit Amira. Atut. Nindi pura-pura takut. Rania terkekeh melihat gurauan dua orang di hadapannya. Senang sekali bisa ikutan kumpul. Karena jarang sekali ia diperbolehkan Pak Samsul pergi malam, meski ia perginya bersama temannya. Ran, boleh aku lihat wajah kakak kamu? Pinta Nindi menggeser duduknya agar lebih dekat. Rania lalu membuka galeri ponselnya, lalu menunjukkan foto kakaknya. Buset, tampan amat Ran kakak kamu, puji Nindi. Kulitnya putih, tubuhnya tegap, hidungnya mancung. Iya dong, kakak siapa dulu? Rania sangat bangga mempunyai kakak setampan Rama. Amira mendecih lirih. Semua perempuan sama saja begitu melihat laki-laki tampan. Pasti langsung terpesona. Memang istimewanya di mana? Amira, mata kamu itu juling atau apa sih? Disukai laki-laki setampan Rama kamu tolak? Nindi mencibir. Suka-suka aku lah, kenapa kamu yang pusing? Balas Amira sinis. Buat aku aja ya Ran, kakak kamunya. Amira tuh gak ada cantik-cantiknya, cuma menang manis aja tuh. Nindi mengompori. Rania hanya tertawa. Sayangnya Mas Rama itu udah cinta mati sama Mbak Amira mbak. Jadi percuma mbak mau daftar, bakalan ditolak, ucap Rania. Tuh, denger kata Rania. Terus cowok yang mau dijodohin sama kamu, mau kamu kemanain? Kamu buang gitu aja, sinis Amira. Soalnya tampan Rama kemana-mana sih, ucap Nindi. Dasar ganjen, cibir Amira. Daripada kamu sama cowok kok gak suka. Apa jangan-jangan kamu penyuka sesama jenis ya? Ejek Nindi sambil sedikit menggeser tubuhnya. Ngawur.
mau aku cabein mulut kamu?" Amira melotot. Andai badannya tidak lemah, sudah ia keruas mulut sahabatnya. Bisa-bisanya punya pikiran tidak jelas. Nindi dan Rania terbahak. "Canda kali Ra, sensi amat sih." Nindi mencolek dagu Amira. "Tawah, pulang sana. Nggak usah nginep di sini," usir Amira. Nindi kelabakan, sementara Rania mengulum senyum. "Jangan dong Ra, tega amat sih kamu ngusir aku. Aku kan takut lewat kuburan malam-malam. Kalau diganggu demit di sana gimana?" "Ya nggak gimana-gimana. Palingan Kunti di sana bakal ngajak kamu main," jawab Amira cuek. "Ih, horor banget pakai bilang Kunti." Nindi bergidik. "Aku juga nginep di sini ya Mbak. Boleh kan?" tanya Rania. Boleh-boleh aja sih Ran. Tapi gimana sama ayah kamu? Pasti nggak dibolehin ya?" Amira tahu Pak Samsul sekarang membencinya. "Ya juga sih Mbak. Kan ada mas kamu. Coba kamu suruh kakak kamu itu untuk bujuk ayahmu. Siapa tahu dibolehin," saran Nindi. "Iya ya, kenapa nggak kepikiran?" Rania langsung mencari kontak kakaknya. Bu Halimah terlihat masuk ke dalam. "Rania, di luar ada masmu." Panjang umur banget tuh orang," sahut Nindi. Rania mematikan sambungannya yang hampir tersambung. "Ayo keluar, aku pengen lihat wajah tampan masmu." Nindi menarik tangan Rania. Amira kesal ditinggal sendirian di kamarnya. "Ya udah deh, lebih baik tidur." "Mas kesini juga?" tanya Rania ketika Rama mengobrol bersama Pak Hadi. Mata Nindi berbinar. Rama benar-benar tampan menurutnya. "Ran, kakak kamu Masya Allah tampannya," bisik Nindi. Rania menanggapi dengan senyuman. "Iya, jenguk Mbak Amiramu," jawab laki-laki berkaos biru muda itu. "Ya ampun, Amira kita tinggal gitu aja?" Nindi menepuk keningnya. Karena sangat antusias ingin melihat wajah Rama secara langsung, ia sampai meninggalkan Amira. Iya," saut Rania. "Boleh nggak Paman, Mas Rama kita ajak masuk ke kamar Mbak Amira?" Rania minta izin. "Ya sudah, tidak masalah. Toh ada kalian juga di sana." "Ayo Mas," ajak Rania. Saat ingin masuk ke dalam, Rama dihentikan oleh Nindi. Nindi teringat Amira tadi tidak memakai kerudung. Gadis itu bergegas menyuruh Amira memakai kerudung, namun terdiam ketika Amira sudah tertidur pulas. Tidak ingin mengganggu tidurnya, Nindi keluar lagi. "Udah Mbak?" tanya Rania. "Amira tiduran," jawab Nindi. Rama tersenyum. "Ya sudah, lain kali saja saya lihat Amira. Biarkan dia istirahat." Amira menggigil kedinginan meski kipas angin tidak ia nyalakan. Sementara semua orang berada di ruang tamu ngobrol bersama. Dingin. Sayup-sayup ia membuka matanya. Di depannya berdiri seorang laki-laki pendek, terlihat buram wajahnya, mengulurkan tangan dan memberi Amira sesuatu. Amira menerima barang itu. Sedetik kemudian, orang itu telah menghilang. Baik, sampai di sini dulu episode kali ini. Kita lanjutkan perjuangan cerita Amira dalam memutus hubungan dengan jin nasab yang ikut dengannya pada episode selanjutnya di Ada Apa Gerangan 2. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menyimak, like dan komentar di setiap video Ada Apa Gerangan. Bagi yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe supaya lebih semangat lagi untuk menghadirkan cerita-cerita menarik untuk teman-teman sekalian. Dan tentu saja, tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Baiklah, saya Tama pamit. Jumpa lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.